Halo calon sultan, masih semangat kan untuk terus belajar dan mengembangkan diri biar makin cuan? Di video kali ini kita akan bahas mengenai investasi, khususnya investasi saham nih. Sebagai persiapan masa depan demi terwujudnya kebebasan finansial, kamu harus memulai investasi sejak dini. Ada berbagai macam investasi yang bisa kamu pilih. Salah satunya adalah investasi saham. Siapa nih yang mulai tertarik untuk mempelajari investasi saham? Tapi sayangnya masih banyak orang yang takut untuk terjun ke dunia investasi karena takut rugi. Menurut polling yang diadakan oleh New Harris melalui sebuah aplikasi bernama Stas, hampir 80% generasi millennials tidak melakukan kegiatan investasi di pasar saham loh. Kenapa begitu? Hal ini dikarenakan 34% anak muda mengatakan sulitnya memahami cara kerja investasi saham. Padahal pembuatan rekening saham dan dana yang harus dikeluarkan untuk dapat berinvestasi cenderung mudah dan murah. Di Indonesia sendiri, terdapat 84,75 juta jiwa dari total penduduk merupakan kelompok usia produktif atau generasi Y, yang sekarang ini lebih dikenal dengan istilah generasi millennials. Walaupun belajar investasi saham itu sulit, tapi kamu pasti bisa mendapatkan profit yang maksimal jika bisa menganalisa pasar dengan baik dan memilih saham yang tepat. Bahkan banyak orang yang jadi sultan karena investasi saham menggiurkan, bukan? Lalu bagaimana caranya agar kita tidak merugi dalam investasi saham dan bisa untung? Untuk itu, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan biar kamu nggak rugi saat menjalankan investasi saham. Di antaranya adalah: pertama, tentukan tujuan investasi. Ketika belajar investasi saham, kamu harus tahu dulu tujuan investasi kamu. Jangan asal aja taruh duit lalu selesai. Kamu harus tentukan tujuanmu investasi saham untuk apa. Apakah untuk DP rumah, biaya menikah, atau mungkin dana pensiun atau tujuan yang lainnya. Investasi sebaiknya dilakukan dalam waktu jangka panjang agar hasilnya maksimal. Jangka waktunya bisa lebih dari 5 tahun. Tidak menutup kemungkinan saham yang kamu beli hari ini naik ribuan persen dalam jangka waktu tersebut, dan kamu akan mendapatkan banyak untung. Kedua, periksa kondisi keuangan. Setelah menentukan tujuan investasi, kamu harus memeriksa terlebih dahulu kondisi keuanganmu. Berapa penghasilan dan pengeluaran setiap bulan? Apakah seimbang, besar pengeluaran dan dibanding penghasilan? Atau justru sebaliknya, sehingga membuat keuangan surplus? Bila ternyata besar pasak daripada tiang, artinya kamu tidak punya dana menganggur untuk investasi. Sementara investasi saham membutuhkan dana. Investasi juga memerlukan komitmen dari kamu untuk disiplin menyisihkan uang setiap bulan. Besaran ideal dana investasi adalah 10% dari gaji per bulan. Kalau tetap ingin investasi saham, itu berarti kamu harus mencari penghasilan tambahan. Entah menjadi freelancer, jualan online, atau kerja sampingan lain. Namun jika keuangan kamu selalu mengalami surplus, pemasukan lebih besar daripada pengeluaran, artinya aman untuk investasi. Akan ada alokasi dana khusus untuk investasi saham. Pastikan investasi saham sesuai kemampuan keuangan kamu, tak perlu dipaksakan harus dimulai dengan nominal jutaan atau puluhan juta rupiah, akibat pom-pom saham dari orang lain. Investasi saham dengan uang yang sekiranya kamu sanggup untuk kehilangan, sebab investasi saham merupakan investasi berisiko tinggi. Ketiga, cari informasi mengenai investasi saham dari berbagai sumber. Sebelum terjun dalam satu bidang, kamu harus membekali diri dengan wawasan mengenai bidang tersebut. Jangan cuma ikut-ikutan aja. Jika tidak punya ilmunya, kamu akan kebingungan dan nantinya hanya pakai feeling, sementara feeling sering salah. Kamu bisa cari informasi dari berbagai sumber seperti seminar, komunitas trader saham, sosial media, ataupun buku. Buku selalu menyimpan banyak ilmu dan informasi yang sangat berguna, termasuk ilmu untuk sukses menjalankan investasi saham. Banyak investor sukses yang menuangkan ilmu mereka di dalam sebuah buku, sehingga orang lain bisa belajar dari kesuksesan mereka dengan lebih mudah. Jika perlu, kamu bahkan bisa menemukannya dalam bentuk e-book yang praktis dan bisa diakses dengan mudah melalui gadget. Pilih buku, e-book yang tepat, sehingga kamu bisa mendapatkan ilmu trading yang berguna di dalamnya. Bukan hanya buku, sejumlah artikel online yang memuat informasi saham juga bisa kamu jadikan bahan bacaan. Ada banyak informasi berguna yang bisa kamu temukan dengan mudah, sehingga pemahaman kamu tentang saham bisa bertambah. Pilih situs online yang menyediakan beragam artikel saham berkualitas dan akurat sebagai bahan bacaan. Ini bisa jadi salah satu panduan bermain saham. Keempat, rajin mengikuti simulasi saham. Simulasi saham akan memberikan kamu gambaran yang jelas terkait dengan investasi saham yang akan dilakukan. Anda bisa mengikuti ini secara online di beberapa perusahaan sekuritas dan juga situs berita online lainnya. Melalui simulasi saham, kamu akan melihat dengan jelas bagaimana dan seperti apa investasi saham itu dijalankan, sehingga kamu punya gambaran cara bermain saham sebelum benar-benar terjun di dalamnya. Kelima, mencari mentor berpengalaman dan ambil ilmu suksesnya. Belajar dengan ahlinya merupakan keputusan yang tepat, karena kamu bisa mendapatkan banyak ilmu yang berguna.
Carilah seseorang yang bisa menjadikan mentor kamu dalam urusan saham. Pastikan kamu belajar dari ahli yang berpengalaman dalam investasi saham, sehingga mentor tersebut bisa memberikan saran yang tepat seputar saham untuk kamu. Investor sukses pasti memiliki banyak pengalaman seputar saham. Kamu bisa mempelajari dan meniru keberhasilan yang dilakukannya dan menghindari kesalahan yang pernah dia lakukan, sehingga kamu tidak perlu lagi trial and error sendiri. Kamu cukup mengikuti cara yang dilakukan oleh mentor kamu. Keenam, cari platform sekuritas terpercaya. Saat ini banyak platform investasi saham online yang bisa ditemukan dengan mudah dari perusahaan sekuritas. Pastikan kamu memilih sekuritas yang merupakan anggota BEI dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Selanjutnya, kamu telusuri rekam jejaknya agar kamu aman dan nyaman berinvestasi saham. Dengan begitu, kamu tidak terjerat investasi di perusahaan bodong. Ketujuh, selalu membiasakan diri membaca perkembangan pasar. Perusahaan sekuritas yang kamu pilih tentu akan menyediakan informasi terkait perkembangan pasar saham terkini. Tapi kamu juga perlu membaca sumber berita lainnya sebagai tambahan, seperti diskusi tentang saham dan wawancara dengan ahli investasi. Selain itu juga berita bisnis dan berbagai hal lainnya. Informasi seperti ini akan membuat wawasan kamu mengenai saham semakin luas, termasuk kemampuan kamu untuk mengelola investasi yang satu ini. Kedelapan, beli saham unggulan. Cara belajar investasi saham berikutnya adalah dengan memulai beli saham-saham unggulan yang masuk konstituen indeks LQ45. Indeks LQ45 adalah indeks saham berisi daftar 45 saham pilihan. Saham-saham tersebut memiliki likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar besar, dan didukung fundamental perusahaan yang baik atau kondisi keuangan stabil. Meski diisi daftar saham unggulan, kamu masih bisa mengelolanya. Harga saham di indeks LQ45 bervariasi, mulai dari yang paling rendah 300 per lembar sampai yang paling mahal 70.000 per lembar. 9. Pertimbangkan akses berbayar. Tidak selalu gratis. Beberapa komunitas juga menerapkan sejumlah biaya keanggotaan. Pada umumnya, kamu akan mendapatkan akses lebih dengan komunitas berbayar ini, seperti rekomendasi saham pilihan, analisis yang lengkap, beragam tools tambahan untuk belajar, dan yang lainnya. Selain beberapa poin di atas dalam investasi saham, strategi juga merupakan hal yang paling penting. Ada 3 strategi yang bisa kamu lakukan dalam membeli saham. Pertama, buy on weakness, yaitu membeli ketika harga saham sudah turun ke level tertentu yang aman untuk dibeli. Kedua, buy if on breakout, yaitu membeli ketika harga saham berhasil menembus level tertentu atau naik menembus resistance level tertingginya. Ketiga, buy on retracement, yaitu membeli saham setelah terjadi breakout atau harga bawah. Saham yang berhasil breakout pada umumnya akan langsung mengalami kenaikan yang kencang. Selain tahu kapan kamu harus membeli saham, sekarang kita juga harus tahu dong kapan kamu harus menjual saham. Waktu yang tepat untuk menjual saham tentunya adalah saat harga sedang naik atau disebut profit taking. Tapi bagaimana jika harganya turun? Nah, waktu yang tepat untuk menjual saham salah satunya adalah dengan menetapkan cut loss. Cut loss adalah istilah yang digunakan ketika kita menjual saham pada harga yang lebih rendah dari harga belinya, sehingga kita mengalami kerugian, loss. Keberadaan cut loss ini bukan untuk merealisasikan kerugian loh, tapi justru untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi ketika harga saham yang kamu pegang terus menurun. Misalnya, ketika kamu telah menentukan batasan cut loss di angka 5% atau 7%, maka ketika kerugian sudah mencapai kisaran angka tersebut, kamu dapat langsung menjual saham yang kamu punya. Cut loss sendiri dianjurkan untuk dilaksanakan oleh para investor dan trader, guna menjaga modal yang kamu miliki. Waktu untuk melaksanakan cut loss pun berbeda-beda, tergantung dari posisi kamu, apakah sebagai trader atau investor. Buat kamu-kamu yang merupakan trader aktif, jika saham yang kamu pegang akan turun terus, maka lebih baik untuk segera melakukan cut loss segera. Kuncinya di sini adalah dengan berupaya mengetahui arah pergerakan saham tersebut, apakah akan naik, turun, atau sideways dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun atau kurang dari beberapa bulan, tergantung dari jangka waktu trading kamu. Buat kamu yang posisinya sebagai investor, maka cut loss bisa dilakukan ketika terjadi perubahan yang fundamental yang bisa dilihat dari kinerja fundamental perusahaan. Beberapa hal yang dijadikan alasan mengapa kamu harus melakukan cut loss, yaitu antara lain ketika adanya berita buruk terkait perusahaan yang bersangkutan atau jika terjadi penurunan IHSG. Nah, itu tadi cara-cara yang dapat kamu lakukan dan persiapkan ketika ingin memasuki dunia investasi saham. Yang perlu kamu ingat adalah semua investasi memiliki resiko. Kunci keberhasilan dalam menjalankan investasi saham adalah mau belajar. Jangan takut investasi hanya karena takut rugi, seperti kata Warren Buffett. Risiko datang ketika kamu tidak mengetahui apa yang kamu lakukan. Pahami jenis investasinya dan cara kerjanya. Sobat, sikapi dari hal tersebut, kamu akan mengerti apa yang harus kamu lakukan dan bisa mengurangi atau bahkan menghindari kerugian.
Jadi sudah siap mencoba investasi saham kan sekarang? Kalau kamu tidak mencoba karena selalu merasa takut rugi, kapan kamu kaya? Sampai di sini video kita kali ini. Jangan lupa like jika kamu suka, subscribe untuk mendukung channel ini, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain ya. Thanks for watching dan sampai jumpa di tips kaya lainnya.